Hai Sahasta, sahabat edukasi Hasta Media. Kembali lagi di channel Hasta Media. Ada yang tahu gak tanggal 28 September diperingati sebagai hari apa? Yap, betul sekali. 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Di kesempatan kali ini, Hasta Media akan membahas sejarah perkeretaapian di Indonesia. Mau tahu seperti apa? Yuk, simak yang satu ini. Teman-teman Sahasta, ada yang tahu gak bagaimana sejarah perkeretaapian di Indonesia ini? Di zaman ini kereta api kita sudah bisa mencapai kecepatan 350 km per jam, yaitu proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Tapi teman-teman Sahasta tahu gak bagaimana sejarah dari kereta api yang bisa sangat cepat ini? Kurang lebih gambarannya dulu seperti ini. Kereta api pertama di Indonesia. Sangat berbeda jauh, bukan? Yuk, daripada kita berlama-lama lagi, kita bahas sejarahnya. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pemerintahan Hindia Belanda membangun jalur kereta api untuk mempermudah pengiriman bahan rempah-rempah hasil panen tanam paksa pada masa penjajahan. Lalu dibangunlah jalur kereta api pertama di Semarang pada tahun 1864. Jalur kereta api ini dibangun oleh perusahaan swasta Nederlands Indisch Spoorwegen. Lalu 3 tahun kemudian pada tahun 1867 NIS menyelesaikan pembangunan rel kereta api pertamanya, yaitu Samarang-Tangerang, yang saat awal pembangunan hanya berjarak 25 km. Bukan hanya di Pulau Jawa saja terjadi pembangunan rel kereta api. Di Aceh pada tahun 1876, di Sumatera Utara pada tahun 1889, di Sumatera Barat pada tahun 1891, dan di Sumatera Selatan pada tahun 1914. Lalu di Pulau Sulawesi pada tahun 1922. Lalu pada tahun 1881 muncullah perusahaan Nederlands Indisch Tramway atau tram uap pada zaman itu. Karena Batavia pada waktu itu telah dijadikan sebagai pusat perekonomian dan perdagangan, oleh sebab itu wilayah Batavia membutuhkan sarana transportasi untuk mengangkut komoditas perdagangan dan para tenaga kerja yang efektif, efisien, cepat dan murah. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun jaringan tram yang merupakan alat transportasi kota jarak dekat.
Lalu pada tahun 1897 muncullah BETM atau tram listrik pada tahun 1897. Seiring dengan berkembangnya teknologi, tram uap digantikan dengan tram listrik. Sebenarnya gagasan mengenai penggunaan tram listrik ini sudah diusulkan sejak tahun 1886 oleh seorang ahli listrik asal Belanda yang bernama Van Swieten. Lalu pada tahun 1904 sampai 1907, NIS membangun kantor pusat administrasi dan bernama sebagai berikut. Atau nama yang familiar di telinga kita adalah Lawang Sewu, yang artinya 1000 pintu. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai pada tahun 1918. Lalu pada tahun 1942, pemerintahan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian di Indonesia berubah nama menjadi Rikuyo Shokyuku atau Dinas Kereta Api. Selama Jepang mengambil alih kereta api di Indonesia, kereta api lebih banyak digunakan untuk kepentingan militer. Lalu, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilan alih stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Puncaknya adalah pengambilan kantor pusat KA di Bandung pada tanggal 28 September 1945 yang sekarang kita peringati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Hal ini pun sekaligus menandai berdirinya DKRI atau Dejawatan Kereta Api Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1953. Lalu pada tahun 1953, DKA berubah menjadi PNKA atau Perusahaan Negara Kereta Api. Pada tahun 1988 pun PNKA berubah menjadi PJKA yang artinya Perusahaan Jawatan Kereta Api. Lalu PJKA berubah menjadi Perumka atau PTKA, artinya Perusahaan Umum Kereta Api. Dan pada tahun 2011 menjadi PT KAI, Kereta Api Indonesia. Pada tahun 2020 masih sama menggunakan nama PT KAI, hanya mengganti logonya. Nah, itu dia tadi teman-teman Sasta, sejarah perkeretaapian di bangsa kita ini. Menarik bukan? Dan tentunya membuat teman-teman Sasta lebih tahu banyak tentang sejarah Indonesia. Makanya terus ikuti Hasta Media dan jangan sampai ketinggalan konten terbaru dari Hasta Media. Dimanapun kita adalah murid, dengan siapapun kita belajar. Inilah channel Hasta Media. Bye.